Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Novianti Saadah MPD selaku dosen dari mata kuliah konseling pendidikan Islam dan teman-teman kami sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alida Livia, Dina Nur Aini, Faizal Hamid, dan Siti Apriliani. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai prosedur konseling. Apa saja sih prosedur yang harus ada di dalam konseling tersebut? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Di dalam prosedur konseling tersebut terdapat 7 tahapannya. Yang pertama, ada menentukan masalah, dan yang kedua, ada mengumpulkan data, dan yang ketiga, ada menganalisis data, yang keempat, ada diagnosis, kelima, ada prognosis, keenam, ada terapi, dan yang terakhir, ada evaluasi atau follow up. Sebagai sebuah layanan profesional, konseling tidak dapat dilakukan secara sembarangan, namun harus dilakukan secara tertib berdasarkan prosedur tertentu yang secara umum terdiri dari 7 tahapan prosedur. Yang pertama yaitu ada menentukan masalah. Bagaimana sih cara menentukan masalah? Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah atau identifikasi kasus-kasus yang dialami oleh klien atau siswa. Misalnya, seorang siswa, sebut saja namanya Fudin, berdasarkan fenomena dan perilaku sehari-hari yang ditunjukkan oleh siswa tersebut dapat diidentifikasi bahwa masalah yang sedang dialaminya itu seperti apa. Kedua, pengumpulan data. Setelah ditetapkan masalah yang akan dibicarakan dalam konseling, selanjutnya adalah mengumpulkan data siswa yang bersangkutan atau data Fudin. Data siswa yang dikumpulkan harus secara komprehensif atau menyeluruh, yang meliputi data diri, data orang tua, ayah dan ibu, data pendidikan, data kesehatan, dan data lingkungan. Yang ketiga, analisis data. Data-data siswa yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Data hasil tes bisa dianalisis secara kuantitatif dan data hasil tes dapat dianalisis secara kualitatif. Data-data siswa atau Fudin dapat dikumpulkan dengan cara tes dan non-tes. Pengumpulan data siswa dengan tes dapat mencakup tes kecerdasan IQ, tes belajar, tes bakat minat, dan lain sebagainya. Pengumpulan data siswa dengan cara non-tes seperti observasi atau pengamatan, angket atau daftar isian untuk orang tua dan siswa, wawancara sosiometri, biografi atau catatan harian, pemeriksaan fisik atau kesehatan, studi kasus, kunjungan ke rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, diagnosis. Diagnosis merupakan usaha pembimbing dalam kurung konselor yang menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada siswa dalam kurung klien. Pada contoh di atas adalah pembimbing mencari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada Pudin, yakni faktor-faktor penyebab prestasi belajar Pudin yang rendah dan dikucilkan dari pergaulan oleh teman-teman di sekolah dan madrasah. Yang kelima, prognosis. Setelah diketahui faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada siswa, dalam contoh di atas adalah masalah pada Pudin.
Selanjutnya, pembimbing menetapkan langkah-langkah bantuan yang akan diambil, jenis bantuan apa yang bisa diberikan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Berdasarkan masalah Udin di atas, bisa diberikan bimbingan belajar, misalnya pelajaran remedial, les tambahan, dan lain-lain, yang sesuai dengan bimbingan belajar atau bimbingan sosial yang tujuannya agar Udin memperoleh penyesuaian sosial dengan teman-temannya di sekolah dan madrasah. Prosedur konseling yang keenam yaitu terapi. Setelah ditetapkan jenis atau langkah-langkah pemberian bantuan, selanjutnya adalah melaksanakan jenis bantuan yang ditetapkan dalam contoh di atas. Pembimbing melaksanakan bantuan belajar atau bantuan sosial yang telah ditetapkan untuk memecahkan masalah Udin. Yang ketujuh, evaluasi atau follow up. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah upaya bantuan yang telah diberikan memperoleh hasil atau tidak. Dalam contoh di atas, apakah pelaksanaan pemberian bimbingan belajar dan sosial kepada Udin telah memberikan hasil di mana presentasi belajar Udin meningkat atau perilaku Udin berubah sehingga mulai disenangi oleh teman-temannya atau belum. Apabila sudah memperoleh hasil, apa langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil? Begitu juga selanjutnya apabila belum berhasil. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sebagai sebuah layanan profesional, konseling tidak dapat dilakukan secara sembarangan, namun harus dilakukan secara tertib berdasarkan prosedur tertentu yang secara umum terdiri dari 7 tahapan prosedur, yaitu yang pertama, menentukan masalah, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, analisis data, yang keempat, diagnosis, yang kelima, prognosis, yang keenam, terapi, dan yang terakhir ketujuh, evaluasi atau follow up. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Bila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.